A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengkisahkan kisah dari Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji dengan sesuai nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di sana, ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang tandus itu. Ternyata bawahan burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawanan burung-burung yang selalu berada di tempatnya untuk melakukan tugas. Nabi Sulaiman pun marah dan berkata, jika burung hudhud tidak datang dengan alasan yang benar, maka ia akan menghukumnya. Kemudian datang burung hudhud yang hinggap di depan Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan dan berkata, aku telah melakukan penerbangan, pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburkan permata berkilau. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan, pencipta alam semesta, yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya dikala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh syaitan dari jalan yang lurus dan benar. Berkata Nabi Sulaiman kepada burung hudhud, baiklah, kali ini aku ampuni dosamu, karena berita yang kau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu. Bawakanlah suratku ini ke Sabah dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksud itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya sambil kami menanti perkembangan selanjutnya. Bagaimana jawaban Ratu Sabah atas suratku ini? Hudhud terbang kembali menuju Sabah dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah, dilemparkannya surat Nabi Sulaiman itu. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Lalu ia mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depan wajahnya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibukanya dan dibaca isinya, yang bertuliskan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah engkau bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekali-sekali kepadaku, berserah diri. Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesar dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarah tidakkah apa yang harus diambil sehubung dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkata para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, wahai Paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu. Ratu Balqis menjawab, aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan, dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyambung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi, aku tidak berpendirian dengan kamu sekalian.
Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan perperangan. Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan mencoba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah, kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi, yang dapat mempesona hatinya dan menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Selagi Ratu Balqis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirimnya kepada Nabi Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah, tibalah hinggap di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud memberitakan kepadanya rencana Ratu Balqis untuk mengirim utusannya membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangun sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya, yang akan menyilaukan mata utusan Ratu Balqis yang akan tiba. Kala perutusan Ratu Balqis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Sulaiman, dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawa, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang berlimpah ruah dan mengaruniaku dengan karunia yang nikmat yang tidak bisa diberikan kepada seorang daripada makhluknya. Di samping itu, aku telah diutusnya sebagai nabi dan rasulnya, dan dianugerahinya kerajaan yang luas, dan kekuasaanku tidak sahaja berlaku atas manusia, tetapi mencangkup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimanakah aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas, walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini, dan mengira bahwa akan tersilaukan mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu, kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina dina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntunanku dan datanglah berserah diri kepadaku." Kemudian perutusan Balqis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balqis yang berpikir jalan terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntunan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berencana akan menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya, dan bahwa apa yang dia telah rancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balqis sebelum orangnya datang berserah diri? Kemudian berkata Ibrit, seorang jin yang cerdik, "Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balqis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya." Kemudian seorang anak muda yang mempunyai ilmu hikmah berkata, "Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu." Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balqis sudah berada di depannya, berkatalah ia, "Ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya atau mengingkarinya. Karena barang siapa yang bersyukur, maka itulah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengingkari nikmat dan karunia Allah, itu akan rugi di dunia dan di akhirat.
dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Menyongsong kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pinggiran-pinggirannya, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya menundingkan kepada tahtanya, "Serupa inikah tahtamu?" Kemudian Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri," seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin bahwa tahtanya berada di sini, padahal ia yakin bahwa tahtanya itu berada di istana tak kala ia bertolak meninggalkan Sabah. Selagi Ratu Balqis berada dalam keadaan kacau pikirannya, keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menerimanya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Balqis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya, mengira bahwa itu adalah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, "Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding-dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku," Balqis berkata, menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. "Aku telah lama tersesat, berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri, sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepada Sulaiman, nabimu, dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku, wahai Tuhanku, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Balqis, Ratu Sabah. Ampunan Allah yang saya harapkan. Bila saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.